Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Susuk Berkarat. Kali ini memasuki part yang keempat ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Mata pemuda itu telah menjadi gelap karena terbalut mendung keharuan yang dalam. Tanpa sadar, tangan Sundari bergerak menghapus mendung yang kian menebal di mata adiknya. Dan Ramli dengan lembut pula dia menghapus air mata dengan ujung jari telunjuknya. Melihat hal itu, hati Ibu Ida semakin terenyuh. Betapa malangnya anak-anak itu, bisik hatinya. Dia juga ingat akan nasibnya menjelang usianya yang semakin senja. Karena dia pun kini bisa dibilang hidup sebatang kara. Karena anak gadisnya yang sematawayang itu kini ikut bersama suaminya yang bertugas sebagai tenaga medis di Kalimantan. Untunglah Sundari hadir mengisi kesunyian hati dan juga jiwanya yang mulai kering. Andaikan Ramli juga bisa tinggal bersamanya. Tapi itu tidak mungkin karena dia tahu kalau anak itu sudah tidak lagi disukai oleh warga sekitar di kampung ini. Namun Ibu Ida menangkap sesuatu yang ganjil pada kedua orang pemuda yang dulu terikat sebagai kakak dan adik ipar itu. Ibu Ida merasa ada pandangan berbeda dalam tatapan mata keduanya. Ya, semoga saja firasatku ini benar, kata suara hati Ibu Ida. Ternyata apa yang terpikir oleh Ibu Ida agaknya akan menjadi kenyataan. Sundari memandang wajah Ramli dengan sayu. Dia sama sekali tidak mau melepaskan pelukannya dari tubuh adik iparnya itu. Begitupun dengan Ramli, tubuhnya yang berpawakan atletis itu sepertinya tidak rela kalau melepaskan pelukan tangannya di tubuh Sundari. Memang, kata hati lebih indah dari kata yang terucap dari lidah. Mereka tengah merasakan itu. Teramat banyak pertanyaan yang terlintas dalam benak mereka berdua. Namun tidak ada satupun yang dapat terucap dengan lidah yang biasanya pintar merangkai kata. Lidah mereka keluh untuk berucap, untuk mengungkapkan sebaris kata yang begitu mudah diucapkan saat kita tidak memiliki rasa. Namun sebaris kata itu akan tersekat di kerongkongan dan menjadi batuk-batuk kecil yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Sundari menutup mulutnya yang pura-pura batuk dan terlepas dari pelukan Anwar. Ibu Ida hanya tersenyum melihat anak-anak muda yang mungkin akan menjadi bagian dari hari-harinya. Kak Siti, waktu kakak pergi, aku sempat kepikiran buat nyariin kakak, tapi kemana? Dan aku juga sampai mengejar Anwar, karena dia sudah meremehkan dan juga menghina kakak. Aku juga baru tahu kalau Anwar sudah meninggal. Kata-kata Ramli membuat hati Sundari semakin berbunga-bunga, karena ternyata dia masih memiliki orang yang mau memperhatikannya. Tapi ada keinginan yang lebih dari sekedar perhatian, entah apa itu namanya. Aku akan tetap tinggal bersama ibu, karena hanya ibu yang telah merawat aku hingga aku selamat, dan aku akan menemani ibu menjalani hari tuanya, balas Sundari dengan mata yang masih berkaca-kaca. Iya kak, jagalah Ibu Ida, anggaplah seperti orang tua sendiri. Bukan begitu ya bu? Ucap Ramli mengalihkan pandangannya kepada Ibu Ida. Sebenarnya Ramli tidak kuasa berlama-lama menatap wajah Sundari yang begitu sempurna. Terbesit dalam hatinya tentang pertanyaan bagaimana mungkin wajah Siti yang sehancur itu bisa menjadi secantik itu. Namun pertanyaan itu tidak perlu ia lontarkan. Bukankah nanti akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri? Ramli tidak ingin pertemuan itu akan berakhir buruk. Nah Ramli, Sundari, kalian tetaplah di sini ya. Ibu akan melayani pasien yang sepertinya akan melahirkan, kata Ibu Ida
melihat seorang ibu hamil yang diiringi suaminya melahirkan. Tiba-tiba pikiran Sundari teringat pada anaknya yang baru berusia 8 bulan, bayi yang montok dan tengah lucu-lucunya itu. Ah, tidak. Sundari tidak sanggup mengingat semua itu. Namun bayangan saat dia mengambil dan juga menggendong bayinya, saat api telah membakar pakaian hingga dia dan juga bayinya diselimuti api yang berkobar. Dan Sundari ingat saat tidak ada jalan lain untuk keluar dari kepungan api, selain melompat keluar dari jendela kamarnya yang berada di lantai 2, masih membekas dalam ingatannya. Sundari tiba-tiba menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha mengusir bayangan-bayangan yang membuat hidupnya menjadi gelap. Kakak nggak apa-apa kan? Tanya Ramli yang melihat Sundari bersikap aneh. Aku nggak apa-apa, aku hanya ingat pada anakku, jawab Sundari matanya berkaca-kaca. Ramli berjongkok di depan Sundari dan dia menghapus air matanya dengan jari telunjuknya. Aku juga kehilangan dia, Kak. Tapi ini sudah takdir. Semoga nanti kakak cepat mendapat penggantinya. Ucapan Ramli membuat Sundari ini memandangi wajah adik iparnya. Kamu sudah punya pacar? Tiba-tiba Sundari mengalihkan pertanyaannya. Ramli terdiam. Dia memandangi wajah kakak iparnya itu. Lalu kemudian dia menggeleng. Aku belum sempat berpikir ke sana. Bagaimana mungkin aku bisa membahagiakan seorang wanita kalau hidup aku aja masih berantakan seperti ini? Dan mereka pun saling bertukar cerita tentang nasib mereka yang telah terbuang dari kehidupan mereka yang dulu. Andai kita bisa hidup bersama seperti dulu lagi, ucapan itu meluncur begitu saja dari bibir Sundari, yang membuat Ramli terpana diam tidak mengerti. Itu ya tidak mungkin, Kak, kecuali kita menikah, maka kita bisa hidup bersama, jawab Ramli asal tanpa arah, dan tentu saja membuat Sundari terkejut. Menikah? Balas Sundari mengulangi kata-kata Ramli. Maksudku, Ramli termakan kata-katanya sendiri hingga ia menjadi gugup. Mulai genit deh adikku, emang kamu mau barang bekas kakak kamu? Jawab Sundari berseloroh. Ternyata ucapan Ramli tadi itu ya dapat mencairkan kebekuan suasana hati mereka. Asal hati kakak bukan tetap hati yang dulu. Loh, emang ada hati yang keras ya? Ramli hanya tersenyum. Dia sendiri merasa bodoh dengan ucapannya. Wah, kelihatannya anak-anak ibu sudah mulai bisa ketawa lagi nih. Ibu jadi senang, dan ya rasanya ibu nggak mau kehilangan kalian. Tanpa sepengetahuan mereka, Ibu Ida sudah berada di ruangan itu. Iya ini loh Bu, adik aku ini udah belajar merayu aku. Sundari menimpali. Baguslah, berarti ibu tidak akan kehilangan kalian berdua bila kalian dipersatukan kembali. Ah ibu, balas Sundari dengan wajah bersemu dadu. Aku jadi malu nih Bu, lanjutnya, namun senyumannya tetap mengembang. Tentu saja aku akan tetap di sini, ya karena semua dendam dan sakit hatiku ada di sini, kata Sundari dalam hati. Biasanya jam 10 ini Sundari sudah terlelap di kamarnya, tapi malam ini sepertinya ada yang berbeda. Dia masih duduk di depan meja rias, masih memandangi kecantikan wajahnya. Dia begitu kagum dengan kesaktian sang penguasa alam arwah yang telah memberikan kehidupan baru. Namun untuk apa semua ini jika tidak ia manfaatkan dengan sebaik mungkin? Kecantikan dan keindahan bentuk tubuhnya baru ia manfaatkan untuk menghabisi Anwar, seseorang yang telah menculik dan juga membuangnya. Pikirannya jauh menerawang. Dia juga berhak hidup layak, hidup sebagaimana mestinya. Dia ingin tinggal di sebuah rumah mewah, ditambah dengan harta yang berlimpah. Aku ingin menguasai kampung ini, biar mereka menghormati aku, seperti mereka menghormati almarhum mertuaku. Dan Sundari pun keluar rumah setelah terlebih dahulu melihat kalau Ibu Ida tetap terlelap dalam mimpinya. Kebetulan dia berpapasan dengan seorang pemuda yang hendak ke warung. Sundari berpura-pura tengah mengingat sesuatu. Sesekali dia mengeluh dengan suara yang terdengar oleh pemuda tadi. Sundari tahu kalau pemuda itu tengah memperhatikannya,
Maka dia sengaja menyibakkan rambutnya dan memperlihatkan lehernya yang putih mulus itu. Kamu Sundari kan? Sapa pemuda tadi. Ah iya, kok tahu nama aku sih? Emangnya abang siapa? Sundari balik bertanya. Wah, aku Rohman, balas pemuda tadi sambil mengelurkan tangannya, yang tentu saja disambut hangat oleh Sundari. Akhirnya, tanpa aku mencari dia sudah datang untuk mengantarkan nyawanya sendiri, batin Sundari. Sekarang, Sundari ini semakin menebar pesonanya dengan membaca mantra pemikat sukmanya. Memang aneh, sedikit pun tangan pemuda yang bernama Rohman itu seperti enggan lepas dari genggaman tangan Sundari. Emangnya, kamu mau kemana cantik? Tanya Rohman dengan tiba-tiba. Ini, aku disuruh ibu bidan beli sabun. Kebetulan baru ada yang melahirkan, aku harus mencuci pakaian wanita itu, tapi sabunnya habis. Sundari beralasan. Oh, ya sudah, aku juga mau beli rokok sama obat nyamuk. Yuk, kita sama-sama ke sana. Rohman sedikit menarik tangan Sundari. Jangan, aku malas beli di situ. Pedagangnya genit, dia suka pegang-pegang ini aku. Jawab Sundari dengan sikap genit sembari mengelus buah dadanya. Dan pemuda Rohman memandang buah dada gadis di sampingnya itu yang memang hanya memakai kaos tipis tanpa lengan, sehingga buah dadanya seperti mengintip dari ketiak yang terangkat. Apalagi Sundari sengaja tidak memakai bra kala itu. Rohman merasa kalau deburan jantungnya semakin cepat. Jakun pemuda itu turun naik dan beberapa kali dia menelan ludah. Kok diam? Katanya mau nganter aku. Sundari menyadarkan pemuda yang kini sudah dalam pengaruhnya. Atau jangan-jangan kamu suka liatin buah dada aku ya? Boleh, tapi kamu antar aku dulu ke warung, bagaimana? Tanpa berpikir lagi, Rohman langsung menganggukkan kepalanya. Sebenarnya dalam akal sehatnya, Rohman ini berpikir keras, kenapa gadis cantik ini memilih warung yang lebih jauh, yang ia sendiri tidak tahu letaknya, ketimbang warung yang hanya beberapa langkah di depan mereka. Sama seperti waktu Sundari mengajak kencan Anwar tempo hari, dia juga membawa Rohman menyusuri gang-gang yang sempit untuk sampai di pantaran sungai. Tangan Sundari menggenggam erat tangan pemuda yang tengah dilampungkan angan-angan serta mimpi yang diberikan Sundari. Setelah berjalan beberapa saat di pantaran sungai, Sundari menggenggam tangan Rohman semakin erat yang kemudian melintasi jembatan penyeberangan. Dalam hati Rohman mulai bertanya-tanya, mau kemana sebenarnya mereka ini? Namun pertanyaan pemuda itu sebentar lagi akan terjawab, sebab Sundari ini tidak melanjutkan langkahnya ketika berada di tengah-tengah jembatan. Sundari malah bersandar pada besi pembatas jembatan itu. Matanya menatap bulan yang tengah bersinar penuh dan ditemani ribuan bintang yang berkerlipan menghiasi langit malam. Kenapa kita berhenti di sini? Terus sebenarnya kita mau ke warung mana? Tanya Rohman penasaran. Sudahlah, kita nggak usah ke warung lagi. Kita istirahat dulu di sini sambil melihat bulan dan juga bintang yang akan menjadi saksi kita malam ini. Balas Sundari sambil menarik tubuh Rohman hingga menempel dengan tubuhnya. Malam begitu sepi, tidak ada seorang pun yang terlihat melintasi jembatan itu. Kamu kenal sama Siti, menantu almarhum Pak Kades? Tanya Sundari tiba-tiba, membuat Rohman ini sepertinya terkejut. Iya, aku kenal. Sebenarnya dia wanita yang baik, hanya saja dia jarang keluar, jadi sepertinya terkesan sombong. Jawab Rohman seadanya. Aku dengar dia diculik lalu dibuang. Iya, dan penculiknya adalah Anwar. Kemudian Anwar mati diduga karena balas dendam Siti. Entahlah, aku kurang tahu itu. Tidak mungkin Siti balas dendam. Kenapa tidak mungkin? Perempuan itu pasti sudah mati di dalam karung itu, atau ya dimakan binatang buas. Dari mana abang tahu kalau Siti dimasukkan karung? Jangan-jangan abang juga terlibat ya? Rohman nampak bingung dengan pertanyaan Sundari. Ia termakan dengan ucapannya sendiri. Jawab bang,
Atau kita tidak jadi bercinta malam ini? Kata Sundari pura-pura menjauh dari Rohman. Baiklah, aku juga ikut membuang Siti karena diajak oleh Anwar yang sangat membenci perempuan itu. Oh begitu ceritanya. Abang masih ingat wajah Siti? Tanya Sundari, kemudian tangannya mengelus dada Rohman yang semakin bergemuruh. Iya, aku ingat wajahnya yang telah rusak dan hancur. Dia begitu menjijikan, jawab Rohman dengan nada mengejek. Apa abang tidak merasa kasihan melihat dia yang telah kehilangan orang-orang yang dia cintai? Tanya Sundari melanjutkan. Ya sebetulnya aku kasihan, tapi hampir semua orang di sini tidak menyukai dia, apalagi Anwar. Dia kesal karena perempuan itu telah menyakiti istrinya. Hihihi, ternyata kalian semua harus aku musnahkan, terutama kamu. Sekarang perhatikan baik-baik wajahku, supaya kamu tidak mati penasaran. Setelah berkata begitu, Sundari memperlihatkan wajah aslinya, wajah Siti yang rusak dan mengeluarkan cairan berbau busuk. Seketika itu juga Rohman terkejut bukan kepalang. Dia tidak bisa untuk menghindar, karena tubuhnya yang terhalang besi pembatas jembatan, belum lagi tangan Sundari yang kini mencekal lehernya. Rohman berusaha mendorong tubuh Sundari dengan kuatnya, namun tenaga Sundari jauh lebih kuat. Sebentar lagi kamu akan mengikuti Anwar ke neraka, tapi kamu harus mandi dulu. Sundari menyeringai memperlihatkan gigi-gigi taringnya yang tajam. Tidak, jangan bunuh aku, teriak Rohman dengan panik. Sebelum kamu aku lempar ke bawah sana, aku akan minum darahmu sampai kering. Sundari dengan cepat menciumi leher Rohman yang sudah tidak bisa bergerak. Dan drop! Taring-taring tajam Sundari dengan cepat menghujam di leher pemuda yang seketika itu berkelojotan. Cukup lama bibir Sundari menempel di leher sampai akhirnya tubuh Rohman terkulai kehabisan darah. Sundari membiarkan tubuh pemuda itu melorot jatuh. Untuk beberapa saat dia merasakan kehangatan dan kenikmatan darah segar dari leher Rohman. Setelah itu dia mengangkat tubuh pemuda malang itu dan melemparnya ke bawah. Tubuh Rohman melayang sesaat, kemudian jatuh ke arus sungai yang malam itu agak lumayan deras. Sundari menikmati pemandangan yang menurutnya indah, menikmati jasad Rohman yang timbul tenggelam terbawa arus sungai yang semakin lama semakin jauh dan menghilang dalam aliran sungai yang berkelok. Sundari memandang ke langit, menatap bulan yang ikut tersenyum, seperti senyum bibir Sundari yang masih menyisakan darah segar. Kemudian sambil tertawa panjang, dia pun dengan cepat meninggalkan tempat itu. Namun sayang, ketika ia membuka pintu, Ibu Ida tengah duduk di kursi di ruang tamu. Sejenak Sundari tertegun. Dia harus mencari alasan agar perempuan tua itu tidak menaruh curiga padanya. Ibu, kenapa ibu belum tidur? Ujar Sundari berpura-pura heran. Ibu tadi terbangun dan melihat pintu kamar kamu terbuka. Ibu lihat ternyata kamu gak ada. Ibu pikir kamu ke toilet, tapi gak ada juga. Jadi ya ibu duduk nungguin kamu. Anu loh bu, tadi aku merasa gerah, jadi ya aku keluar cari angin, dan sekarang aku ngantuk. Yuk bu, tidur lagi. Tunggu, kamu sebenarnya dari mana? Coba lihat mulut kamu, belepotan gitu, merah lagi seperti darah. Ups. Sundari baru sadar dia belum sempat membersihkan darah Rohman dari mulutnya. Oh iya bu, tadi aku habis makan bakso. Saking enaknya aku jadi jilatin saus itu bu. Ya sudahlah bu, aku mau bersihkan mulut dulu ya. Sundari cepat meninggalkan Ibu Ida dan bergegas pergi ke toilet. Dan benar juga apa yang dikatakan oleh ibu. Ketika ia memandangi dirinya dalam cermin, dia melihat darah yang belum mengering di sudut-sudut bibirnya. Dan mulai saat itu Sundari harus lebih waspada lagi. Sebelum melancarkan aksi balas dendamnya, dia tidak boleh gegabah lagi, dan jangan sampai Ibu Ida bertambah curiga padanya. 3 hari kemudian barulah berita tentang penemuan mayat yang mengambang di muara. Keadaan mayat sudah membusuk dan berbau menyengat, menggegerkan kampung di mana Sundari itu tinggal. Memang sejak hilangnya Rohman, warga sempat mulai mencari-carinya,
Mereka menanyakan pada semua teman-teman dekat Rohman, namun tidak seorang pun yang dapat memberikan informasi keberadaan pemuda itu. Dan seperti pada kematian Anwar, warga pun mulai mereka-reka penyebab kematian Rohman itu. Mereka mulai mengaitkan kalau ini juga adalah bagian balas dendam. Tentu saja kepada siapa lagi tudingan itu ditujukan kalau bukan kepada Ramli, sebab bisa jadikan Ramli memang sudah merencanakan ini semua. Kalau sama Anwar itu mungkin juga, sebab mereka berdua pernah bentrok. Tapi ya kalau Rohman menurut gua sih nggak mungkin. Mereka berdua nggak pernah ada masalah. Bahkan sampai Ramli keluar dari kampung kita, Rohman nggak pernah menyimpan rasa antipati pada Ramli. Akhirnya, Gayus mulai memberikan pendapatnya. Gayus memang teman paling karib bagi Ramli. Dia bisa dibilang tangan kiri Ramli, sebab antara Ramli dan juga Gayus hampir memiliki perangai yang sama. Begini, ini pendapat gue ya. Masalah lu pada percaya atau enggak itu terserah. Selama ini kita hanya mencurigai dan juga menuding Ramli sebagai pelaku teror ini. Kita telah melupakan seseorang yang paling sakit hati pada kita, seorang pemuda yang bernama Rinto. Dia kemudian mulai ikut nimbrung. Siapa menurut lu? Siti. Kita semua mengira kalau Siti sudah mati dan entah berada di mana kan? Kepergian atau hilangnya perempuan itu pun kita nggak tahu. Nah, ada kemungkinan kalau dia masih hidup dan ada di sekitaran kita. Di sekitar kita? Berarti dia dekat dengan kita dong. Atau malah dia berada di kampung kita ini. Masuk akal. Dan mungkin dia ada di sini. Argumen itu mendapat tanggapan serius dari para warga. Mereka mulai mencoba berandai-andai, meraba-raba tentang di mana keberadaan perempuan yang pernah mereka singkirkan dari kehidupan mereka. Siti kini menjadi momok bagi para warga sekitar, terlebih lagi bagi mereka yang pernah berurusan dengannya. Sementara itu di tempat parkir, Ramli tengah duduk di trotoar mengawasi kendaraan yang terparkir di lahan yang telah ia kuasai. Pikirannya jauh menerawang. Dia membayangkan akan kecantikan wajah kakak iparnya Sundari. Bagaimana mungkin wajah yang hancur bisa berubah sedemikian cantik? Bahkan hampir saja tidak seorang pun menyangka kalau Sundari adalah Siti. Apa mungkin dia memakai susuk yang dapat merubah wajah seseorang dalam sekejap mata? Bila demikian, bisa jadi Sundarilah orang yang telah menghabisi kedua orang temannya. Ramli sempat bergidik ngeri jika itu kemungkinannya, dan kemungkinan terburuknya Sundari tidak akan berhenti menebar teror di kampung ini. Ramli tersenyum sendiri sebab sakit hatinya yang belum pernah ia lampiaskan ternyata sudah ada yang mendahuluinya. Saat dia tengah melamun, di seberang jalan nampak seorang pemuda yang ia kenal sebagai temannya, yang sempat mengusir dirinya dari kampung tempat tinggalnya. Dulu, gua dan juga semua takut bukan sama elu, tapi sama bokap lu yang kades sombong itu. Begitu kata-kata terakhir yang dikatakan oleh temannya yang bernama Jani. Timbul niatan dalam hati Ramli untuk memberi pelajaran pada pemuda yang tengah menawar buah itu. Ramli menepuk bahu Cipeng yang duduk di sampingnya. Peng, ada mangsa buat lu tuh. Mana? Tuh anak yang lagi beli buah. Dia itu teman gua dulunya, yang udah ngusir gua dari kampung. Terus, maksud lu gimana? Ya kerjain aja, tapi di tempat yang sepi. Jangan bilang elu disuruh gua. Paham gak lu? Bikin dia babak belur. Caca juga gak apa-apa kok. Lu ajak teman satu orang aja. Pura-pura lu malak dia. Oke, kebetulan gue juga lagi kesel sama orang rumah nih. Cipeng mengajak seorang temannya, kemudian dia mengikuti anak muda yang ditunjukkan Ramli tadi. Dan dari kejauhan Ramli menyaksikan pertarungan yang tidak seimbang. Dia melihat Jani sudah tidak berdaya menjadi bulan-bulanan Cipeng dan temannya. Cipeng menyeret tubuh Jani. Sebelah kaki anak muda yang sudah lemas itu diangkat. Ia meletakkan kaki pada tepi trotoar. Teman Cipeng mengerti maksudnya. Kemudian dia melompat agak tinggi dan hinggap pada kaki Jani. Jani yang menjerit setinggi langit, membuat beberapa orang di sekitar tempat itu memandangi mereka.
Ramli tersenyum puas melihat tubuh Jani yang sudah tidak berdaya. Pemuda itu meraung keras menahan rasa sakit karena tulang kakinya telah dibuat patah. Beberapa orang kemudian membantu menggotong pemuda itu ke sebuah angkot dan dibawa ke rumah sakit. Kalau Sundari bisa, mengapa aku tidak? Ramli berkata dengan dirinya sendiri. Warga semakin resah. Teror kematian belum juga reda, kini warga terutama pemuda-pemuda kampung itu mulai resah. Dan sebagian pemuda sudah mulai yakin kalau pelaku penganiayaan itu adalah ulah Ramli. Namun sebagian lagi tetap menolak anggapan itu, karena mereka selama ini belum pernah bertemu dengan Ramli sejak dia tersingkir dari kampung itu. Kita ini jangan gegabah dan juga terburu-buru untuk menuduh Ramli. Kita nggak punya bukti kan? Bahkan menurut si Jani, dia dikeroyok gara-gara melawan saat dipalak. Nah, kalau begitu kan gimana kita bisa menuduh dia? Darto yang semula hanya diam, kini ikut buka pendapatnya. Sementara itu ayahnya Rohman yang notabene sebagai jawara kampung juga tengah berunding bersama orang-orang yang dianggap sepuh itu. Saya masih penasaran soal kematian anak saya. Kok bisa ya dia mati dan ditemukan di muara? Kalau ada yang menganggap Rohman bunuh diri, itu jelas tidak mungkin. Sebab saya sebagai orang tua itu tahu betul kalau dia baik-baik saja dan enggak punya masalah, kata ayahnya Rohman berapi-api. Tanpa mereka sadari, seorang wanita muda turut mendengarkan obrolan mereka. Wanita itu adalah Romlah, istri dari almarhum Anwar. Maaf loh Pak, saya ikut memberikan masukan sedikit. Mengingat suami saya kan meninggal secara tragis pula. Suami saya pernah kesal dengan Siti. Waktu perempuan itu mendorong saya sampai jatuh di warung. Suami saya sempat bilang kalau dia akan membuang perempuan itu. Saya juga mendengar kalau dia berbisik-bisik sama Rohman. Cuma saya nggak tahu kemana mereka membawa Siti pergi. Dari sinilah mereka mulai menemukan titik meski belum terang. Namun mereka bisa mengembangkan dengan bertanya. Barangkali ada yang pernah mendengar rencana mereka. Di luar dugaan, seorang anak kecil ikut nyeletuk obrolan orang-orang tua itu. Dia adik Rohman yang paling kecil. Adek tahu kemana Bang Rohman dan Bang Anwar membawa Mbak Siti? Kata bocah lelaki yang baru berumur 10 tahunan itu. Kamu tahu dari mana? Tanya ayahnya yang juga orang tua Rohman. Dari Bang Rohman sama Bang Anwar. Mereka ini berbisik-bisik, tapi adek sempat dengar kok. Kemana mereka membawa Siti? Cadas apa itu? Adik lupa. Mungkin maksudnya cadas pangeran. Seorang anak muda dengan cepat memotongnya. Nah, iya betul, cadas pangeran. Anak kecil itu berseru. Tapi tempat itu kan jauh dari sini. Dengan apa mereka membawa perempuan itu? Kalau soal itu mah nggak penting. Mereka kan bisa menyewa mobil atau apalah itu. Sekarang, bagaimana cara kita menyelidiki perempuan itu untuk memastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati? Mereka kembali berembuk untuk mencari cara. Begini saja, kita yang masih muda dan demi rasa setia kawan, saya akan memikirkan itu, kata pemuda yang segera menyatakan gagasannya. Keesokan harinya, dua anak muda menyusuri jalan setapak yang terdapat di kawasan Cadas Pangeran. Berkali-kali semuanya mengelap keringat yang mulai membasahi wajahnya karena penat setelah melakukan pencarian yang belum membuahkan hasil. Bahkan mereka sudah merasa dahaga karena perjalanan yang mereka tempuh sudah cukup jauh, merambah hutan yang semakin jauh, semakin lebat pepohonan yang juga semakin gelap karena sinar matahari hanya menerobos celah-celah dedaunan. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil berharap menemukan aliran air untuk mereka minum, sebab persediaan air yang mereka bawa itu telah habis. Setelah agak lama beristirahat, salah seorang dari mereka melihat sebuah gubuk kecil di tempat yang agak jauh dari tempat duduk mereka. Dia membangunkan temannya, kemudian menunjuk ke arah gubuk tadi. Apa iya sih, di hutan begini ada gubuk? Jangan-jangan itu tempat hantu, kata temannya sambil mengucek-ngucek matanya karena mengantuk. Pikiran lu ngawur aja sih. Mana ada,
Hantu bikin rumah, paling juga tempat orang biasa cari buruan. Ya udah yuk kita ke sana. Siapa tahu orangnya baik. Kita nanti ya minta minum. Kalau boleh sih makan sekalian. Ya udah, ayo. Tapi hati-hati, siapa tahu itu tempat persembunyian penjahat. Persembunyian? Tiba-tiba pemuda itu kembali ingat akan tujuan semula. Iya betul, siapa tahu itu tempat persembunyian Siti. Ingat Siti, mereka pun segera menuju gubuk itu. Mereka ingin memastikan tempat apa gubuk tersebut. Setelah mereka semakin dekat, kini terdengar suara seseorang wanita tengah bersenandung menyanyikan sebuah kidung berbahasa Sunda. Jangan merasa hidup paling sempurna. Jangan pula merasa bakal hidup selamanya, sebab sebentar lagi kamu akan pulang ke asalnya. Syair tembang yang dinyanyikan oleh wanita itu begitu penuh penghayatan. Pelan namun menyimpan sesuatu yang membuat bulu kuduk kedua pemuda itu bergidik. Mereka melangkah sambil bercincit agar tidak menimbulkan suara. Kemudian mereka mengintip dari celah dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Di dalam sana seorang wanita cantik tengah duduk di atas sambaran tikar yang terbuat dari pandan. Wanita itu tengah menjahit selembar kain berwarna merah. Kedua pemuda tadi membeliakan matanya saat melihat kecantikan wajah wanita yang masih terus bersenandung. Kedua pemuda itu saling bertukar pandang. Kemudian salah satu dari mereka berbisik, "Rezeki, kita nggak dapat menemukan Siti, tapi kita bisa menikmati cewek itu," katanya penuh dengan menahan nafsunya. Dan temannya hanya mengangguk tanda setuju. Lalu mereka mengetuk pintu dengan pelan. Pintu pun terbuka, seorang wanita yang tidak lain adalah Nyi Yunda keluar sambil tersenyum penuh arti. "Oh, ada tamu. Silakan masuk." Nyi Yunda mempersilahkan mereka untuk duduk di atas tikar. Lalu dia ke dalam membawa 2 gelas air untuk tamunya minum. "Minumlah. Kelihatannya kalian haus, tapi sayang aku tidak punya makanan. Aku belum sempat mencarinya," katanya Yunda sambil memainkan lidahnya, membuat kedua pemuda itu semakin ingin menikmati bibir Nyi Yunda. "Oh, tak apa. Aku sudah kenyang dengan melihat wajah kamu yang cantik dan bibir kamu yang sensual," balas salah satu pemuda itu. "Ah, kalian bisa saja. Kalian kan cuma melihat bibir aku, belum juga menyentuh. Masa bilang kenyang?" Nyi Yunda sengaja menggoda mereka. "Kalau boleh aku mencobanya?" "Tentu saja boleh. Aku memang sengaja menunggu pria yang bisa membuatku puas. Karena sudah lama sekali aku hidup dan tinggal sendirian di sini," ucap Nyi Yunda sambil mulai melucuti pakaiannya, sampai yang tersisa hanya pakaian dalamnya saja. Kedua pemuda itu pun tidak sabar, mereka juga menanggalkan pakaian mereka. Nyi Ayunda pun kemudian merebahkan tubuhnya, tangannya menggapai kedua pemuda tadi yang langsung berebut untuk menindihnya. Tapi Nyi Yunda ini kembali duduk dan menempelkan jari telunjuknya pada salah satu seorang pemuda itu. "Tapi tunggu dulu, aku belum mengenal kalian, dan apa tujuan kalian datang ke tempat ini?" tanya Nyi Yunda yang membuat kedua pemuda itu menekan bagian bawah tubuhnya. "Kami mencari seorang wanita yang kabarnya 2 tahun yang lalu dibuang di tempat ini. Tetapi kami ini tidak tahu tepatnya di mana." "Oh, siapa nama wanita itu? Sebab aku juga pernah melihat wanita dengan wajah luka parah. Namanya Siti. Wajahnya rusak karena korban kebakaran." "Lalu kenapa kalian baru mencarinya sekarang? Apakah kalian ingin membawanya pulang?" "Tidak, ada dugaan kalau dia masih hidup dan dia melakukan balas dendam. Jadi ya kami ingin memastikannya, apakah dia masih hidup atau sudah mati." "Oh begitu. Menurut aku wajar kalau dia membalas dendam merasa sakit hatinya, karena aku juga seperti dia. Tapi mana mungkin wanita secantik kamu mereka buang. Mungkin mereka sudah gila." "Hihihi, berarti kalian juga sudah gila. Apa maksud kamu?" "Coba perhatikanlah baik-baik wajahku ini.
Setelah berkata demikian, Nyi Yunda memperlihatkan wajahnya yang rusak parah. Betapa terkejutnya kedua pemuda tersebut demi melihat wajah wanita yang kini nampak menakutkan. Salah seorang dari mereka pun, ya pemuda yang berada agak di belakang, dia segera beringsut untuk mundur. Dia melihat temannya sudah berada dalam posisi yang berbahaya. Dia juga bingung mau melakukan apa. Nah, kamu akan menikmati tubuhku yang mulus ini nanti setelah aku mencongkel kedua biji matamu itu. Karena mata kamu telah membuat nafsumu untuk memperdayai aku. Wajah Nyi Yunda yang buruk semakin buruk dan membuat pemuda di hadapannya gemetaran demi melihat kuku-kuku jari wanita itu yang terus memanjang dan runcing laksana mata pisau. Pemuda itu berniat untuk melepaskan diri dari pelukan Nyi Yunda. Namun, keras. Dengan cepat Nyi Yunda menancapkan kuku-kukunya pada kedua kelopak mata pemuda itu. Darah menyembur seketika dari kedua kelopak matanya yang bolong. Hihihi. Nyi Yunda tertawa puas sambil memperlihatkan dua biji mata kepada pemuda yang sudah di ambang pintu itu. Beruntung pemuda itu masih memiliki tenaga untuk segera kabur. Dia berlari sambil berteriak histeris meminta tolong. Namun, tidak ada seorang pun yang mendengar teriakannya, karena memang tidak ada seorang pun yang berani memasuki kawasan wilayah itu. Pemuda yang ternyata bernama Jajang itu baru tiba di rumah setelah tengah malam. Dia belum bisa menjawab pertanyaan dari ibunya. Kelihatannya dia masih tegang mengingat peristiwa yang mengerikan. Baru setelah sang ibu memberikan segelas air teh hangat, dia baru bisa berbicara dengan terputus-putus. Kamu ini sebenarnya kenapa, Jang? Seperti orang habis melihat hantu saja kamu, kata ibunya memperhatikan wajah anaknya yang seakan menyimpan rasa ketakutan yang teramat sangat. Jamil, Bu, Jamil. Iya, ada apa dengan Jamil? Matanya, tenang Jang, tenang. Kenapa dengan mata Jamil? Matanya telah dicukil, Bu. Aku... Dan dengan terbata-bata Jajang menceritakan kejadian yang baru saja menimpa sahabatnya. Ibunya hanya terpaku, terdiam bisu seakan terbawa oleh suasana yang dialami anak dan temannya. Selanjutnya, kabar bahwa Siti masih hidup dan melakukan balas dendam bukan hanya warga saja yang resah. Namun, di sisi lain, Sundari malah tersenyum puas. Dia tidak menyangka kalau Nyi Yunda telah membantu membalaskan dendam kesumatnya. Terima kasih, Nyai, kata Sundari dalam hati. Dia pun merencanakan untuk membuat warga menyesal telah menghinanya. Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kelima ya teman-teman, yang nantinya akan menjadi akhir dari keseluruhan alur cerita ini. Bagaimana akhir dari kisah ini? Ya makanya jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman untuk perhatian kalian dan juga dukungan kalian selama ini. Tanpa kalian, ya channel ini tidak bakalan sampai sekarang ini. Video ini saya akhiri ya teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan part selanjutnya dari cerita ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.